Baik, selain para narasumber tadi yang sudah memberikan pandangannya, baik Pak Ito, kemudian Mas Reza Indragiri dan juga Pak Nelson Simanjuntak sudah bergabung juga melalui daring dua narasumber lainnya, yaitu Pak Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak Putri. Baik, kemudian juga selaku ahli hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fikar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber. Kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar berikut ini, di mana Kadif Humas Polri mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada hari Rabu mendatang. Selain itu penyidik akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara dengan menghadirkan kelima tersangka pada hari Selasa mendatang. Dalam rekonstruksi nanti penyidik juga mengundang Kompolnas dan Komnas HAM. Ya belum, kan pemeriksaan belum selesai. Ya, makanya nanti hari Rabu kan akan diperiksa lagi untuk ya sama beberapa tersangka lainnya seperti ya saudara RR, kemudian KM dan saudara RE. Secara teknis itu sudah disiapkan oleh penyidik. Ya penyidik sudah mempersiapkan secara detail. Oleh karenanya saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Apabila hari Rabu sudah selesai pemeriksaan, nanti dari penyidik langsung yang menyampaikan dari isi materi khususnya. Kesehatan sama, jadi standar sebelum seseorang dilakukan pemeriksaan tentunya harus diperiksa kesehatan. Artinya kalau sudah diperiksa kesehatannya dan sekarang menjalani pemeriksaan kurang lebih hampir sekitar 12 jam, kondisi kesehatannya tentunya baik. Ya. Oke, rekaman. Antisipasinya agar dia tidak bisa berhubungan dengan pihak luar gimana Pak dari penyidik Pak? Ya penyidik sudah melakukan antisipasi itu semuanya. Ya teknis itu penyidik lain. Bahwa proses ini harus cepat, ya sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Proses pemeriksaan juga harus cepat dilakukan, pemberkasan juga harus cepat dilakukan, sehingga ditargetkan ya beberapa minggu ini berkas perkara harus segera dilimpahkan ke JPU juga. Kemudian informasi yang kedua dari Pak Dirpidum, rencana pada hari Selasa tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal, yaitu Komnas HAM. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Fikar, apakah kemudian pernyataan yang dibuat oleh Putri Chandrawati ini yang masih juga bersikukuh seperti yang sudah sempat saya bahas tadi sebelum jeda, ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penghalangan terhadap penegakan hukum, Pak Fikar? Iya, saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Putri ya dengan berkeras pada keterangannya, padahal di lain pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa pelecehan dan sebagainya itu dinyatakan bahwa perbuatannya saja tidak ada. Gitu. Artinya memang tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada apa-apa relasi antara Ibu Putri dengan Brigadir J itu. Gitu. Nah itu yang kemudian sebenarnya bisa dijadikan
persoalan sendiri gitu. Artinya apa? Artinya ketika dia melaporkan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia itu laporan palsu. Yang kedua laporan ini sengaja ditujukan untuk menutupi peristiwa yang lain. Gitu. Dalam hal ini adalah ditembaknya Brigadir J itu. Ya, nah itu saya kira ini yang disebut penghalang-halangan untuk menegakkan hukum yang sebenarnya gitu ya, obstruction of justice gitu ya. Nah jadi perbuatan J ini saya kira juga selain dia disangka dengan pasal 340 Jungto 338 ya, Jungto 5556 ya. Artinya dia bagian dari peserta atau pelaku pembunuhan gitu, bagian dari pelaku pembunuhan atau bahkan setidaknya dalam konteks pelaku juga dia yang membantu melakukan gitu. Nah, jadi sebenarnya kedudukannya sama dengan pelaku utama. Begitu, Mbak. Adakah kemudian nanti pengaruh-pengaruh yang bisa mungkin terjadi karena menyatakan seperti itu dengan statusnya saat ini, PC ini, Pak Fikar? Iya. Gini, seorang tersangka di dalam KUHP kita keistimewaannya adalah dia boleh mangkir, dia boleh tidak mengakui apa yang disangkakan gitu. Karena itu kekuatan pembuktian itu tidak digantungkan pada keterangan tersangka gitu, tapi pada keterangan saksi, ahli, alat bukti surat ya, dan petunjuk. Petunjuk itu gabungan dua alat bukti yang melahirkan satu petunjuk gitu. Nah, biasanya penyidik maupun penuntut umum itu agak mengabaikan keterangan tersangka. Karena itu tadi, karena KUHP memberikan hak untuk mereka itu juga tidak mengakui perbuatannya atau mangkir, hak untuk memungkiri gitu. Baik Pak Bambang, menurut Pak Bambang strategi apa sebenarnya yang coba dijalankan oleh PC istri Ferdy Sambo ini? Apa upaya yang coba diyakinkan atau membuat publik yakin, Pak Bambang? Salah satu pasal dalam KUHP, pasal 168, memang saksi kalau ada hubungan keluarga memang tidak diperkenankan ya malahan, karena itu sangat lemah dan tendensius, bias kepentingan hubungan Putri dengan Sambo sebagai tersangka utama ini kan sangat besar sekali. Makanya dalam penyidikan nanti Sian Putri ini bisa saja diabaikan. Yang terpenting adalah petunjuk-petunjuk lain dan kesaksian-kesaksian yang lain gitu, yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Saksi-saksi termasuk pelaku yang lain, RR, terus RE, KM misalnya, ini sudah sangat kuat sekali. Makanya yang terpenting sebenarnya bagaimana langkah-langkah kepolisian untuk lebih memperbanyak bukti-bukti gitu. CCTV sepertinya sudah ditemukan, kemudian handphone korban mungkin kalau memungkinkan, atau handphone para pelaku kalau bisa ada transaksi elektronik di situ, bisa juga dijadikan barang bukti yang bisa diselidiki secara digital forensik seperti itu. Memang upaya Putri tentunya karena ada hubungan kedekatan dengan Sambo, tentunya juga akan berusaha untuk memperingan atau mengelak dari tersangkaan tersebut. Makanya ini hal yang luas sekali. Baik, memperingan, mengelak dari tuduhan tersebut, itukah kemudian yang disebut Mas Reza Indragiri tadi berupaya mengambil manfaat hukum? Termasuk juga Mas Reza mengatakan melindungi. Dalam kasus ini kira-kira sebenarnya melindungi siapa? Melindungi diri sendiri atau mungkin ada hal lain, Mas Reza? Ya, paling tidak bagi PC ini pihak yang paling dia bela kalau tidak diri dia sendiri ya adalah FS. Jadi dengan melanjutkan skenario yang patut dipertanyakan itu, memang tujuannya tak lain adalah untuk dia dan untuk suaminya. Targetnya apa? Anggaplah bahwa PC ini tahu ya, dia dikenakan pasal 340, ancaman pidana maksimal hukuman mati. Kalau dia kemudian dinasihati bahwa kita punya target bebas murni, sepertinya tidak realistis.
Jadi siasat yang kita mainkan, strategi yang akan kita demonstrasikan adalah paling tidak ke hukuman seumur hidup. Syukur-syukur hukuman 20 tahun. Kalau bisa sampai 20 tahun, ya lumayan lah ya, patut disyukuri bahwa suatu saat nanti mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan sanak keluarga, bertemu dengan anak dan seterusnya. Dari situ maka ingin saya katakan, ayo lebih baik PC lebih kooperatif, lebih berterus terang, agar terbuka harapan turun ke seumur hidup dan turun lagi ke 20 tahun. Kalau beliau terus-menerus memainkan skenario yang patut dipertanyakan ini kan akan dianggap sebagai hal yang mempersulit proses penegakan hukum. Anggaplah bahwa teman-teman di kepolisian, walau bagaimanapun mereka juga manusia ya. Mereka kehilangan kesabaran, mereka sudah tidak bisa lagi menerima kritik publik yang sedemikian tajam. Akhirnya mereka akan membuat berita acara sesuai keterangan yang ada, tapi dengan semangat ini orang memang harus diberikan hukuman yang berat gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu, Mas? Saya Mas membayangkan suasana batin itu mengalir kepada teman-teman penyidik yang notabene juga manusia gitu. Nah kemudian suasana batin yang sama dirasakan oleh pihak kejaksaan dan nanti puncaknya dirasakan oleh majelis hakim. Kalau majelis hakim kehilangan kesabaran bagaimana? Barangkali hakim akan mengatakan, saudara mempersulit proses persidangan. Saudara menutup-nutupi pengungkapan kebenaran. Saudara dengan perbuatan sedemikian rupa akan diberikan pemberatan hukuman. Sehingga alih-alih 20 tahun, alih-alih seumur hidup malah jadi hukuman mati. Apakah itu yang ingin dicapai? Saya yakin tidak. Dengan skenario yang patut dipertanyakan semacam ini, sudahlah. Sadar betul realistis adalah 20 tahun. Agar bisa 20 tahun, mainkan skenario yang lebih jernih, yang lebih jujur, yang lebih terbuka. Baik, sudah menyinggung mengenai suasana batin penyidik tadi, Mas Reza, ini juga Pak Ito yang punya jam terbang tinggi mengenai hal ini. Mungkin juga bisa memberikan keterangan mengenai hal ini, Pak Ito. Ya, baik. Baik Mbak Putri ya, kita mungkin ingat kemarin banyak pihak selalu mendesak untuk disebutkan motivasinya, motifnya. Betul. Kemudian sementara motif disampaikan bahwa Irjen Sambo ini adalah emosi ya dalam rangka melindungi harkat dan martabat keluarganya. Nah kalau dikatakan emosi tentunya ada faktor penyebabnya kan. Nah di sini mungkin yang disampaikan oleh Ibu PC karena ada sesuatu yang dialami oleh Ibu PC ini maka Irjen FS ini menjadi emosi. Nah sesuatunya itu apa? Yang tentunya mencederai harkat dan martabat itu menurut versi atau motifnya yang disampaikan oleh Irjen FS. Oleh karena itu mungkin di sinilah yang mungkin poin yang sangat penting. Jadi otomatis Ibu PC akan mengatakan sesuatu yang berkait dengan yang disampaikan motif oleh Pak FS, yaitu dia merasa marah, merasa emosi karena ada harkat martabat keluarganya yang dicederai. Nah, saya kira ini suatu hal yang wajar tadi disampaikan oleh Mas Reza, sampaikan Mas Bambang ya. Memang karena ada kedekatan emosional ya sebagai istri dengan suami. Tentunya ada dua hal yang ingin disampaikan bagaimana meringankan ya dengan mengaitkan antara motif yang disampaikan oleh Pak FS dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PC. Itu satu hal yang saya kira mungkin perlu menjadi perhatian dari penyidik karena tadi saya sampaikan bahwa dalam proses penyidikan selama ini yang saya alami kita tidak mengejar pengakuan. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana fakta-fakta kemudian alat-alat bukti yang kita kaitkan dalam bentuk konfrontasi. Nanti kalau sudah dilakukan rekonstruksi, maka di sana akan kelihatan, ya. Karena rekonstruksi ini kan harus merupakan, istilahnya kalau satu skenario itu harus di GR ya, digeladi bersih. Nah, geladi bersihnya itulah rekonstruksi. Nah, nanti penyidik akan mengaitkan antara keterangan yang satu dengan yang lain. Kalau dari 4 saksi ini mengatakan A, tapi yang satu saksi mengatakan atau satu tersangka mengatakan B, tentunya penyidik akan mempunyai kesimpulan bahwa yang diambil adalah yang 4 tersangka ini. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Nelson, hubungan ini kemudian hubungan suami istri kita tahu saling membantu, saling membackup sehingga kemudian saling melindungi motif satu sama lain begitu. Bagaimana melihatnya juga? Kalau kita pakai teori korporasi, kerjasama yang baik, sampai kapan keberlangsungan kerjasama ini? Ini sebenarnya separated system sudah dipisahkan, yang satu di utara, satu di selatan. Komunikasi yang sudah berlangsung lama. Dan ketemu benang merah, kita atau kami jadi puitis ini. Ada 2 wanita perkasa, yang satu melakukan, kalau teori hukum namanya ini berulang-ulang, recidive. Ya.
Di sana kehilangan anak. Yang nggak pernah diperhatikan, nggak sama sekali. Dari sini hubungan suami istri tadi tidak pernah menyatakan condolence, tidak pernah menyatakan simpati, tidak pernah menyatakan minta maaf. Wanita pertama artinya ibu dari Ibu almarhum. dari itu dia, Oke. Roslin Simanjuntak itu. Oke. Mana pernah ada di media itu dimunculkan itu. Apa kasih sepotong kue kek, seperti kami sudah lakukan. Ini kehilangan anak loh. Siapa yang mau kehilangan anak di dunia? Suami istri, coba lihat itu, pakar apa. 4 anaknya, nggak pernah kedengaran. Sekarang sudah berebut untuk memelihara anak itu. Mau saya sampaikan sebenarnya, puitis tadi, kita punya lagu Dunia Panggung Sandiwara. Ada apa? Kalau praduga-praduga dugaan ini, the man behind the screen. Kenapa begini muter-muter kayak puzzle ya? Ini nggak hal yang susah. Terakhir saya kasih contoh. Menarik sekali minggu ini. Saya larikan sedikit. Bagaimana pembunuh mantan Perdana Menteri Jepang kemarin, Shiabe, beralih jadi simpati. Padahal dia membunuh seorang tokoh masyarakat. Nah ini, macam mana kita mau simpati seorang ibu tadi? Di sana yang di Sungai Bahar itu yang harus simpati, air mata yang nggak ada lagi. Nah begini, tadinya kita ikut simpati. Wah, saya pikir siapapun seorang ibu melihat begini, menghindar, stres, segala macam, tiada kata lain. Bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. Dan jelaskan, tell me the truth. Ada apa ini? Supaya jelas semua. Jangan satu, ini teori juga, gara-gara satu orang, lembaga ini rusak. Bahaya sekali nih. Kita mengharapkan, dari awal kami selalu mengatakan, kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ini bukan hanya presisi profesional itu, bukan. Kemana lagi kita pergi? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, kita dijaga sama polisi loh. Nah ini kok polisi berperannya kemana? Kita tegaskan hal itu, kembalikan kepada fungsinya, agar kita trusty, kepercayaan itu. Bapak Presiden sudah berulang kali, sampai bosan kita dengarnya, Menteri dan juga bagaimana di RDP kemarin Pak Kapolri. Jangan ada lagi penyimpangan. Kita akan ikuti terus bagaimana suami istri ini akan kita tempatkan kepada tempat yang harkat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Baik, hingga saat ini memang para tersangka, 5 tersangka ini bisa mengatakan apapun, bisa memberikan keterangan menurut versi mereka masing-masing. Tapi tentunya nanti kita akan lihat, akan dibuktikan dalam rekonstruksi yang akan berlangsung pada hari Selasa. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa terjadi? Nanti para narasumber bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.